Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvina Maldieti, NPM saya 1215 520 1240 0146. Di sini saya akan membahas tugas yaitu interaksi manusia dan komputer, kelas saya kelas A. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu saluran masukan dan keluaran atau input-output. Jadi saluran masukan dan keluaran ini interaksi antara manusia dan komputer terjadi melalui dua komponen utama yaitu input dan output. Input sendiri adalah cara manusia memberikan perintah ke komputer, misalnya menggunakan keyboard untuk mengetik, mouse untuk menggerakkan pointer, touchscreen untuk menyentuh layar, atau mikrofon untuk memberikan perintah suara. Sedangkan output sendiri adalah respon yang diberikan oleh sistem seperti tampilan visual di layar, suara notifikasi, atau getaran pada perangkat. Dalam hal ini, manusia juga memiliki keterbatasan indera, seperti mata yang sulit membaca, teks yang kecil atau warna tertentu, dan telinga yang memiliki batas dalam menangkap suara. Oleh karena itu, desain sistem harus menyesuaikan dengan kemampuan manusia, misalnya dengan menggunakan font yang jelas, warna yang kontras, dan memberikan feedback yang mudah dipahami. Dan yang kedua, di sini perbandingan kecepatan manusia dan komputer. Jadi komputer sendiri memiliki kemampuan memproses data dengan sangat cepat dan akurat, bahkan dalam hitungan menit detik. Selain itu, komputer juga tidak mudah lelah, sedangkan manusia juga memiliki kelebihan dalam berpikir, memahami konteks, serta mengambil keputusan. Dalam IMK dikenal konsep cognitive load, yaitu beban berpikir yang dialami pengguna saat menggunakan sistem. Jika beban ini terlalu tinggi, maka pengguna akan kesulitan dan berpotensi melakukan kesalahan. Oleh karena itu, sistem ini harus membantu manusia misalnya dengan fitur autofill, rekomendasi otomatis, atau validasi input. Dan yang ketiga yaitu otak manusia dalam IMK. Jadi di dalam IMK, cara kerja otak manusia dipelajari melalui psikologi kognitif, di mana otak manusia memiliki beberapa aspek penting, yaitu persepsi, perhatian, dan pemrosesan informasi. Persepsi berkaitan dengan bagaimana manusia memahami tampilan visual seperti warna dan bentuk. Perhatian manusia bersifat terbatas sehingga tidak bisa fokus pada banyak hal sekaligus. Pemrosesan informasi dilakukan secara bertahap, dari menerima informasi hingga memberikan respon. Oleh karena itu, tampilan sistem harus sederhana, tidak terlalu ramai, dan mampu mengarahkan fokus pengguna pada hal yang penting. Keempat, yaitu memori dalam IMK. Jadi, memori manusia ini terbagi 3 jenis, yaitu sensory memory, short term memory, dan long term memory. Sensory memory adalah sistem penyimpanan informasi mentah dari panca indera atau visual, suara, sentuhan, penciuman, dan pengecapan yang berlangsung sangat singkat, biasanya hanya beberapa detik atau kurang. Sedangkan kalau short term memory memiliki kapasitas terbatas, yaitu sekitar 7 informasi dalam satu waktu. Sedangkan kalau long term, yaitu proses penyiapan informasi di otak yang bersifat permanen atau semi-permanen dengan kapasitas yang hampir tidak terbatas dan mampu menyimpan kenangan, pengetahuan, serta keterampilan selama berhari-hari hingga seumur hidup. Dalam IMK, terhadap prinsip bahwa mengenali lebih mudah daripada mengingat. Artinya, pengguna lebih mudah memilih daripada menemu dibandingkan harus menghafal perintah.
Jadi, karena itu, sistem sebaiknya menggunakan ikon yang familiar, menu navigasi yang jelas, dan tidak memaksa pengguna untuk mengingat banyak hal. Yang kelima, pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini saat menggunakan sistem, pengguna sering menghadapi masalah yang harus diselesaikan. Manusia biasanya menyelesaikan masalah dengan pengalaman, trial and error, serta logika. Dalam IMK, sistem harus membantu proses ini dengan menyediakan petunjuk yang jelas, navigasi yang mudah, dan langkah-langkah yang sistematis. Contohnya adalah pengguna form terhadap progres, bar, dan paduan langkah demi langkah. Tujuannya itu agar pengguna tidak merasa bingung saat menggunakan sistem. Dan yang keenam, keterampilan pengguna. Pengguna memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda, yaitu ada pemula, ada menengah, dan ada ahli. Pengguna pemula biasanya membutuhkan paduan yang jelas, sedangkan pengguna ahli lebih menginginkan kecepatan dan efisiensi. Oleh karena itu, sistem harus fleksibel dan dapat digunakan oleh semua jenis pengguna. Misalnya, menyediakan tutorial untuk pemula dan shortcut untuk pengguna ahli. Dan yang ketujuh, kesalahan atau human error. Kesalahan dalam pengguna sistem tidak dapat dihindari. Kesalahan dibagi menjadi dua, yaitu slip dan mistake. Slip adalah kesalahan yang disengaja, seperti salah klik, sedangkan mistake adalah kesalahan karena memahami sistem. Dalam IMK, sistem harus mampu mencegah kesalahan dan juga membantu pengguna memperbaikinya. Contohnya adalah adanya tombol undo konfirmasi sebelum menghapus data dan pesan error yang jelas. Dan yang kedelapan, model mental adalah cara pengguna memahami bagaimana sistem bekerja. Jika sistem sesuai dengan model mental pengguna, maka sistem akan mudah digunakan. Sebaliknya, jika tidak sesuai, maka pengguna akan merasa bingung. Contohnya, saat pengguna menggunakan ikon tempat sampah untuk menghapus dan ikon kaca pembesar untuk mencari. Desain sistem sebaiknya mengikuti kebiasaan umum agar mudah dipahami. Dan yang kesembilan, psikologi kognitif, yang dimana mempelajari bagaimana manusia berpikir, memahami informasi, dan mengambil keputusan. Dalam IMK, ilmu ini digunakan untuk membuat sistem yang lebih mudah dipahami dan tidak membingungkan. Contohnya adalah penggunaan warna merah untuk menandakan kesalahan dan warna hijau untuk menandakan keberhasilan. Dan yang 10, desain sistem interaktif. Tujuan utama IMK adalah menciptakan sistem yang efektif, efisien, dan mudah digunakan. Efektif berarti tujuan pengguna tercapai, efisien berarti cepat digunakan, dan usability berarti mudah dipahami. Selain itu, sistem juga harus konsisten, memberikan feedback yang jelas, dan memberikan kontrol kepada pengguna. Dan ini adalah referensi yang saya pakai. Sekian dari penjelasan saya dan terima kasih.